Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Kowe seneng dadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sudes, wah keren salat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah ku wa ana muqtaridotun bene yadi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang itu. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat sampai selesai. Oke itu bojo ayu orang ngarah sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub menawa. Wis ora kena go contoh wis wong kasus ora kena itu. Kowe di bojo ayu prawan turu karep pusito sholat ora bos misale lho. Pemenang wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus cara orang dagang cek. Cek badi. Iku kan adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil, sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak akan, tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran upi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora ora bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya, ya ora bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu, yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah, wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang
Ya, aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, yuk ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego balebokno mulotem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Nek Kanjeng Nabi ditujono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran nggawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe Allah. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngonteni unta keluar dari apa tadi? Batu, untane Nabi Soleh. Lautan merah diseblak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul ghurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sego jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang ingkar, wah ini enggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasu niyamun wa idza matu intabau. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru bangun. Karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak?
mangkel kan. Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak. Gengsi dong, giambar. Ini kan kita, gayanya muni sunnah Rasul, tapi uteknya uji hadun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali. Mbah KPU-nya oleh nyetujui mbah kapan, roh, tapi tak daftar. Saya ulang lagi ya, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau? Hal harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuane Allah. Ini jelas ya. Makanya ketika pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah nak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dikjaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dikjaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena kasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks.
Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid ben enak. Bojo tiga imangan ben ora kecewa mbek kowe, nek ora kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane ku mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan, copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin mapan. Bedane opo nggo jalalan kok cita-citane mau kepengin mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan puduwe. Misale kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luweh akeh. Terus nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luweh kuat. Pitik luweh kuat. Imam Ghazali gosok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kula suwun makanya Imam sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, "Yang nusuk saya siapa?" Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk nopo surga. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen mlebu swarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, dadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemenang nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Mulane cara gejolekane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkleti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, "Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu?" Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah wis dadi gula, dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Cina duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin kata bapak. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusa iki kadang yo kepengin wah dadi kiai top. Maksudnya metu ke mobil tipe apa, wong dus wali, sono sing tiba-tiba kan seru no. Seru tapi kerennya opo dicucuk Fauzi. Cucuk, waduh, Mustafa, aduh. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai ya ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama itu kancane rugen, kok Gus Ba itu kancane rugen. Entuk apa? Wah, iku terus ra ono generasi ulama itu salahno pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon kula teng donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kepengin dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iku napa? Jadi kula suwun nggih. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat sebut al-kumut
takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunyawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go matek gamane terjemahan bebas e. Mak pangeran apian dibasano alus sampai kowe teko ning kuburan. Terus kala saufa ta'lamun. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal jahim, pas ngerti pas wae mlebu neraka. Itu yang kita ndak ingin. Pun kula terusno. Wa ma yastawi lan ora padha pal baroni apa segara loro. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua bahran ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku asbun. Iku banget napa? Asbun itu banget taware no. Nah cara mriki napa? Taware. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah tegese banget manise itu. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang napa. Dadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saihun terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujadun terbuanget asine. Sadidul maluha muluha itu banget napa? Asin. Wis diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting mangger wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Mana-ana. Copet nganti nyopet mergo ngerti nak dhuwit iku. Penting profesor wis kiai ngomong dhuwit penting waduh bar usah profesor wis ora dol-dol. Mana-ana. Mu terlalu mulai jogeman mending ngono. Cuman pas meneh dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Ngono malu tambah mboten penting Gus, penting banget aku tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Yo pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah, sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya sudah. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomongnya. Gak usah kiai malah ngomong biar maju. Setelah maju nguasai itu, itu sih ngomong ben menteri. Kiai ora usah ngomong ngono, paham ya? Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Kon dadi menteri ora usah dadi kiai, paham? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kon dadi menteri keuangan ora usah dadi ya enak aja nabi ulama waras satu lambiak nabi nak delok donya ngono tok. Al bilad biladu wal ibad ibadu wa fa nama asabta khairan fa akim. Ya aja negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakoni. Iku nabi. Ulama warasatul ya, ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina, di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah ngomong ngono tak PHK dadi kiai langsung dadi menteri. Aneh-aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Ya dadi gak masalah cara kula apa al bilad biladu wal ibad ibadu wa fa nama asabta khairan fa akim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silakan tempat di situ.
Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar apa? Islam. Ya sudah, fa'akim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa? Di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim, Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya karena ya banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Itu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tetap jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi ojo amen mbok ajari materi. Engko wis roh dhewe, materi ku ora usah mbok warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, matene wong. Ora usah diajari ya roh dhewe. Pemenah turunanmu tambah roh. Mungkin wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa asamaku iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa qila lan didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal asbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Mas, akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun akhir. Kok wedi gedhi ya kan, gitu hakik. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi apa? Dukun sing seru no. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prau ai sufuna tegese pro-pro prau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhra ini. Kowe ningali prau mawa khira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khale menghadap wa mudbiratan khale membelakang. Dirihin kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetep. Tetep Allah kabeh sing ngatur. Ditap tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah la ing bengi finar ing dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mengko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala an-nahara ing rino, yudkhiru sing lebono sapa Allah ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mengko tambah apa lail. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama, misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, iku saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah aku kan gak saking kesuaiannya gablek, angker seringnya ngeresur aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur, harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek.
Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ngerti-ngerti ditawabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Mbok yo kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Dadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu ning kene. Utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mbek kowe ora tau mbok pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul ard, bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kowe makom ora ngono, ya tapi apik dablek ngene iki dadi uripku penak dadi. Kita itu esuk jungkasan dasinan bariku ngantor kok sing penak. Wong ra roh ku penak cara wis penak. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Kok sing kiai ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh mbah kono ben kono. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum les kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa? Syukur. Takoki apa ning ndi? Golek syukur ngono. Ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Dadi sok suci. Nah terus piye? Golek dhuwit. Karena apa jadi profesor mbak golek duit? Maksudnya wong-wong ora profesor ya golek duit, berarti kan bodoh. Sing bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok cara digoblok. Piye vera piye. Masa jawab biasa wae. Ketoke ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi Kanjeng Nabi nek ana gerhana itu takut sampai sholat gerhana. Ketika ditanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Kapan gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kowe. Nah sing gawe ra kowe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kemudian bumi ini melumer ngalami likuifaksi. Ya, makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja. Kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan famay ya'tikum bima'im qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir. Bar ngombe glegeken rokok. Bar untuk duit maklaran politik sure pengono. Jago menang syukuran orang gremeng wis ngono. Jare malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul ngene. Tapi Allah Rahman Rahim ini kok do urip ngono. Muga-muga disepuro pangeran. Pokoke eling semuanya ngandel kula, supaya latihan eling pangeran. Uzkuru wa dzikran apa? Kasira eling pangeran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te saben-saben siji minuma sange samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Nggih, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu sing disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Terus seperti walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik
saja. Dadi kabeh dielingno Allah wala allakum kurun. Dzalikum taidzat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Dadi dunia dalam genggaman Allah, ndak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna tegese nyembah sira kabeh men duni sang liyane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam likuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma elafa fatinawati tegese kulit arine kurma soe cilik lah kitmir anane kurma cek iki ono nak maneh apa lugute apa iku lho, lugute sawi, kayak kuno maknane lugute sawi, ono semaknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Tapi cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokoke gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sementing apa? Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mauduakum. Brolo-brolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa brolo kumin sira kabeh. Wa yaumul kiamat ing dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh bisyirkikum lan sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brala ma Allah. Ya tabaruna tegese lebaran sapa ngakeh mingkum sang sira kabeh. Ya tabaruna tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum sang sira kabeh wa min ibadatikum lan sang oleh nyembah sira kabeh ya yo ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya, kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala. Zat sing maha napa bijak wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala manane sing tengene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadane zat sing maha bijak alimin zat sing pak mirsani wa wati al khabir Allah Subhanahu wa ta'ala